Dalam sidang pra-peradilan yang digelar hari ini, kuasa hukum Peggy Setiawan meminta pendapat ahli hukum dan acara pidana soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Menurut ahli, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM sedianya dibuktikan di pengadilan HAM, bukan di pra-peradilan. Menurut Amdi Hamzah, pelanggaran hak asasi manusia itu tempat mengadunya di pra-peradilan. Betulkah demikian? Mohon dijelaskan. Jadi masalah pelanggaran hak asasi manusia itu belum masuk ruang lingkup peradilan. Itu pendapat Profesor Andi Hamzah yang sudah di recognition, sudah diakui cuma 4 tadi. Salah tangkap, salah tahan, salah sita, dan salah menetapkan sebagai tersangka. Kalau pelanggaran HAM itu di mana diadilinya? Kalau pelanggaran HAM ya gugat di pengadilan. Pengadilan mana? Baik, saya lanjutkan. Pengadilan negeri. HAM. Pengadilan HAM. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Pra-peradilan itu merupakan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Betul. Seumpama terjadi salah tangkap, bukankah itu melakukan pelanggaran HAM terhadap seseorang? Iya. Masuk pelanggaran HAM. Kalau masuk pelanggaran HAM, itu PH mesti nuntutnya di pengadilan HAM dengan tuntutan ganti rugi. Kalau misalnya masalah salah tangkap itu, untuk membuktikan bahwa itu salah tangkap, itu mesti satu fokus aja, itu masuk dalam ranah pra-peradilan. Baik, coba saya ingin memperjelas pertanyaan saya, Ali ya. Menurut Amdi Hamzah 1986.210, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menurut Andi Hamzah, kan begitu ya. Yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Ya. Mohon diterangkan. Jadi pendapat dari Profesor Andi Hamzah tadi itu belum termasuk apa yang dilegalize oleh pengadilan atau oleh undang-undang yang lain. Jadi belum ada contoh kasusnya yang sudah jadi jurisprudensi. Memang di dalam peradilan internasional, kebetulan saya dosen juga hukum pidana internasional, itu biasanya dilakukan di Belanda tuh, dengan istilahnya Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah itu belum ada contoh kasusnya atau yang sudah jadi jurisprudensi kayak Budi Gunawan atau misalnya Pak Menkumham atau misalnya lagi yang Dirjen Pajak tuh, itu sudah ada contoh. Nah ini kan belum ada satu jurisprudensi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu termasuk ranah dari pra-peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP.